Ini dulu yang harus diperbaiki. Luruskan niat. Ini dulu. Ya, ini dulu dia. Luruskan dulu niat. Selama niatmu tidak lillahi ta'ala, membela agama Allah, memperbaiki perekonomian orang Islam, selama itu pasti kau jadi budak di kantor. Pasti jadi budak. Capek, sakit hati, jengkel. Tapi kalau niatmu mengangkat harkat dan martabat perekonomian Indonesia, insya Allah tidak ada lelah. Kenapa? Orientasi kita bukan fulus, bukan karir. Orientasi kita apa? Saya mau mendapat kemuliaan dari Allah. Maka ini dulu, luruskan niat. Kasihan. Dari 47 transaksi perbankan Indonesia, ternyata 3% saja itu umat Islam, bank syariah. Ini menjadi pekerjaan buat kita. Percaya kalau niatmu hanya cari popularitas, cari pekerjaan, cari gaji, pasti capek. Dan di akhirat nanti, ya Allah, mana pahalaku? BSI, Bank Syariah Indonesia, 20 tahun. Malaikat berkata, bohong. Dia masuk BSI supaya lebih murah, lebih gampang kerjanya. Karena kalau di konvensional banyak kerjanya. Dan banyak yang begitu. Oh, lebih ringan di Bank Syariah Ustaz. Maka otak-otak seperti ini pasti capek dan lelah. Saya kasih teori, kisah paling gampang. Ada orang ulama memiliki 2 orang santri. Diajarilah santrinya. Semua ilmu ulama ditransfer. Selesai itu, ulama ini berkata, nak, ilmuku sudah kau ambil semua. Sudah kau dapat semua. Hiduplah kau dengan ilmu yang sudah kuberikan kepadamu. Turunlah dari pondok 2 orang ini. Satu jadi pedagang, satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun, Pak, dia tanam ubi. Panen. Bagus panennya. Dia ingat gurunya. Saya bisa panen seperti ini karena jasa dari ilmu guru saya. Maka dia ambil hasil panen yang paling baik. Dia masukin karung. Dia pikul masuk ke ustadznya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Gimana kabarmu nak? Alhamdulillah, saya setelah keluar dari pondok saya jadi petani. Ini ada saya bawakan hasil tanaman saya. Kata gurunya, baik sekali kau nak, bawa masuk ke ibumu. Bawa ke ibunya itu ubi. Cerita-cerita kata muridnya, guru saya mau pamit dulu, ada pekerjaan penting. Tunggu dulu nak, kau duduk dulu. Masuklah ini guru, cerita ke istrinya. Bu, itu ada murid kita dibawakan ke ubi, apa dikasih? Dia bilang tidak ada. Kasihan dia kalau pulang kosong. Tidak ada. Cuma ada Pak Komut kemarin itu datang bawa kambing. Ya sudahlah, kasih aja itu kambing. Daripada dia kosong kasihan pulang. Saya juga kolesterol. Akhirnya pulang bawa. Tadi pergi bawa apa Bu? Bawa apa? Pulang bawa kambing. Di jalan ketemu temannya Pak. Dari mana kau teman? Saya dari pondok. Ketemu guru. Loh, kok ada kambing? Itulah guru kita, Masya Allah. Saya cuma bawakan ubi, dia kasih saya kambing. Apa? Ubi kau bawa? Iya, dikasih saya kambing. Jalan kalkulatornya ini Pak. Namanya pedagang Pak, mikirnya untung rugi. Ini aja cuma ubi dia bawa, dikasih kambing. Dia pulang, dia isi mobil open cup-nya sembako. Gula, beras, minyak. Naik ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ini, bagaimana? Saya jadi pedagang guru. Ini ada saya bawakan. Ini. Ada saya bawa sembako. Alhamdulillah. Pas mau pulang dia, tunggu dulu. Kau duduk dulu. Ibu, itu datang dibawakan kau sembako. Enggak ada. Kok masa enggak ada kecuali itu ubinya temannya. Ya kata gurunya, sudahlah. Kasih aja itu ubi. Pergi tadi bawa apa? Pulang bawa ubinya lagi temannya. Begitu juga di Bank Syariah ini. Sama jam kerja kita. Sama pangkat golongan kita. Sama nama kantor kita. Tapi demi Allah, di depan Allah, tidak sedikit yang pulang ketemu Allah membawa kambing, tapi tidak sedikit juga yang pulang bawa ubi. Luruskan niat. Kalau Bapak bekerja hanya karena mau dilihat Pak Komisaris, mau dapat penghargaan dari Pak Dirut, capek bos. Capek. Disuruh kerja 10, 9 yang betul. 1 yang salah. Yang salah ini yang 1 dipersoalkan. Goblok memang kamu. Apa enggak capek Pak? 9 benar, yang 1 dipersoalkan. Tapi kalau Bapak bekerja lillahi ta'ala,
Tidak ada kata capek dalam kamus hidup kita. Itulah yang disebut pejuang. Kalau hanya jadi pegawai, datang ceklok 7.30. Makan siang, pergi lagi makan. Jam 17.30 ceklok lagi, pulang lagi, kena macet. Jam 10 baru sampai di rumah. Kalau hanya dapat gaji, Pak, hanya Bapak kejar gaji, Bapak kejar pangkat jabatan, di akhirat nanti semua itu akan jadi sia-sia, tidak menjadi amal. Tapi kalau Bapak niatkan lillahi ta'ala, maka insya Allah capeknya, jeripayanya akan jadi amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya, Ustaz? Ada prakteknya, ada tata caranya, ada SOP-nya. Gimana caranya? Satu, usahakan keluar rumah sudah ada wudhu. Itu Nabi tidak pernah dalam kehidupan beliau tidak ada wudhunya. Keluar rumah pasti sudah ada wudhu. Ini dulu. Yang kedua, jangan pernah keluar rumah kecuali kita menunjukkan berpakaian Islami. Karena kita ini bangsa syariah. Syariah itu sudah identik dengan Islam. Maka berpakaianlah yang menunjukkan, baru orang lihat aktivis bangsa syariah. Yang ketiga, coba sebelum ini pakaian. Ini penting, Pak. Saya, salah satu brand saya, kemana-mana seperti ini. Mau naik pesawat, mau apa. Coba biasa saya masuk bank, dia bisi itu tukang gosip. Tellernya, dia kira masjid. Karena dilihat saya pakai sarung. Tukang gosip. Nah, coba kalau Bapak pakaian ini. Kalau tidak bisa tiap hari, sekali sepekan hari Jumat. Mudah-mudahan mulai terbiasa. Bapak kalau pakai peci seperti ini, kira-kira Bapak nyasar tidak di panti pijat? Hah? Kalau Bapak pakai begini, masuk tidak ke karaokean? Tidak mungkin. Oh, jenggot panjang, hitam jidat, pakai peci, masuk. Di mana tempat biliar yang bagus? Itu berarti dari kostum sampean bisa menghindari dari dosa. Coba kalau saya gini, Pak. Waduh, yang namanya godaan mata tereliminir sedikit. Tidak mungkin bebas 100%, tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Tapi paling tidak dengan pakaian seperti ini saya menahan, Pak. Lihat juga tapi sebentar, sekejap. Terpelihat. Masa ada ustadz pakai gini melotot. Wah, jadi dari pakaian itu sesungguhnya bisa melindungi kita dari pola maksiat. Yang ketiga praktikumnya, tadi sudah ada wudhu, berpakaianlah Islami. Yang ketiga, setiap Bapak mau keluar rumah, ikrarlah dalam hati. Bukan ikrar kepada pegawai, bukan ikrar kepada anak buah, bukan ikrar kepada atasan, ikrar kepada sumber maha kuasa. Apa kita baca? Ya duduk. Bapak duduk dulu, menghadap kiblat, lalu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu menuju ke pintu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Kalau Bapak seorang suami, sedekah dulu kepada istri. Apa sedekahnya Rasulullah kepada istrinya? Bukan sedekahnya berupa duit, tapi apa? Sedekahnya apa? Cium jidat. Jadi besok-besok Bapak kalau mau keluar cium jidatnya istri, itu sedekah. Ibu-ibu juga kalau suamimu lupa sedekah, kau ingatkan, Pak, sedekah. Sedekah itu cium jidat. Itu amalan Rasulullah setiap mau keluar rumah. Bu, bertengkar rumah tangga biasa. Kecewa kepada suami biasa. Jengkel kepada istri lumrah. Iya. Mana ada si rumah tangga yang tidak pernah ada masalah? Bohong. Ini Ustadz, oh banyak juga masalah saya, Pak. Benar Pak Wadir. Apa masalah saya paling banyak sekarang, Pak? Banyak janda curhat. Di DM, di Instagram, Ustadz baru meninggal suami saya, kasihlah saya doa-doa penenang. Saya kasih, saya balas doa-doa. Lama-lama dia mulai kirim stiker yang ngeri-ngeri, Pak. Lope-lope sebelah apa maksudnya? Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah dalam rumah tangga. Tapi tolonglah, setiap mau keluar rumah, lupakan kesalahan pasangan kita semalam. Karena ajal kita tidak tahu, Pak. Siapa sangka itu yang lapangan stadion? Coba kalau bertengkar sebelum berangkat dengan istrinya atau suaminya bertengkar,
lalu pulang sudah jadi jenazah, apa enggak kita tidak bisa menyalahkan diri kita? Pasti kita salahkan diri kita sampai ajal. Maka setiap mau keluar rumah, lupakan pertengkaran. Lupakan. Nah, coba biasa istri kita ini kan ahli sejarah. Kesalahan suami tidak pernah mau dilupa. Sudah 4 tahun dia ungkap lagi. Memang kamu, itu buktinya 4 tahun yang lalu. Itu sudah 4 tahun yang lalu dia ungkap lagi. Maka itu memang perempuan itu ahli sejarah. Langsung istri saya dia bilang begini, Pak Wadir. Benar, perempuan ahli sejarah. Maka laki-laki jangan kau bikin sejarah. Ya, 2. Ibu bapak, luruskan niat. Bapak ibu, tuan-tuan adalah aktivis Bank Syariah Indonesia. Tentu karakter dan gaya hidup harus beda. Kalau gaya hidup kita, karakter, tutur kata kita sama aja, beda casing saja itu Pak. Tidak ada plusnya di hadapan Allah. Kalau kita betul-betul pejuang syariah, maka insya Allah akan membawa perubahan dalam hidup kita. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Ketiga, poin kita sinergi. Sinergi itu kerja yang baik, persaudaraan, kerja yang saling menopang. Itu sinergitas. Tidak usah cerita dulu yang lain-lain. Coba lihat, Rasulullah mau lihat yang namanya mengutamakan ukhuwah, persaudaraan. Karena tidak mungkin ada sinergi kalau tidak ada persaudaraan. Tidak mungkin. Ya, coba lihat. Sinergi ini tidak mungkin ada tanpa persaudaraan. Tidak mungkin ada tanpa ukhuwah, persatuan. Nah, untuk sinergi ini dulu deh yang Bapak lepas di Bank Syariah Indonesia. Merasa saya dari Mandiri. Saya dari BRI. Saya dari BNI. Saya lebih besar. Ini yang banyak penyakitnya di Bank Syariah Indonesia. Selama masih ada sekak-sekak seperti ini, tidak mungkin kita bisa bersinergi dengan baik, Pak. Dan kalian yang di Bank Syariah Indonesia takabur kalau tidak menunjukkan kerja yang baik. Kurang apa BSI? Besar, Pak. Baru, kalau saya tidak salah belum 2 tahun kan kita sudah COVID baru diresmikan ini kan. Sudah masuk masa COVID. Belum 3 tahun, Pak. Tapi sudah punya gedung mewah seperti ini. Coba kasihan yang dari nol dia merintis. Bapak belur. Bapak alhamdulillah sudah mapan. 3 bank besar. Maka kalian keliru kalau tidak punya kinerja yang baik. Tidak perlu lagi Bapak cari kantor, cari ini. Sudah sampai langsung Pak. Nah ini dulu yang diperangi bareng-bareng. Jangan ada merasa, oh itu dari Bank Mandiri. Oh itu dari BRI. Oh itu dari BNI. Maka selama ada seperti itu, maka tidak mungkin kita bisa bersinergi dengan baik. Persaudaraan. Dan biasanya yang merusak persaudaraan kita di kantor, 1, sombong. Apa yang mau sombongkan Bapak dengan kantor ini? Apa yang Bapak mau sombongkan? Padahal semua itu sementara. Komisaris, sementara. Direktur, sementara. Kaya, sementara. Penderitaan, sementara. Semua hanya sementara. Mutasi, sementara. Yang abadi, apa yang kita lakukan? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari meneladani Nabi. Hilangkan kesombongan. Tidak mungkin kantor ini baik kalau di dalamnya banyak manusia sombong. Mentang-mentang kita direktur utama. Oh, jangan sombong Pak. Apa? Ada batasnya. Apa batasnya? Baiklah kalau Menteri BUMN masih senang sama kita. Oke. Tapi ada batasnya apa? Pensiun. Ada yang bisa lawan pensiun? Tidak ada Pak. Apalagi merasa cerdas. Aduh jangan sombong karena ilmu. Wa ma utitu minal ilm illa qalila, kata Allah. Saya tidak kasih kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kamu sombongkan dengan ilmu? Maka kalau ada penceramah merasa sombong, ciri-cirinya hanya mau menang sendiri, semua orang salah, seolah-olah dia hanya panitia hari kiamat. Dia pemilik hak paten masuk surga neraka. Oh, ada juga begitu, Pak. Saya jadi ustadz seperti ini. Jangan sombong. Saya bisa seperti ini, Pak, bukan karena hebat, karena ada penontonku. Saya ceramah di sini, Pak, 2 jam menggebu-gebu, nggak ada yang nonton.
Lewat Pak Wadir. Sudah lama gila itu Ustaz. Iya toh. Apa yang kita mau sombongkan? Maka orang makin tinggi jabatannya. Makin populer. Makin cerdas. Makin cakep. Tapi tawadu. Itulah sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa sombong. Nah, tidak mungkin ada sinergi kalau kita meremehkan orang lain. Apa sih itu sombong, Ustaz? Apakah sombong itu memakai barang mewah? Enggak, Pak. Kalau Bapak punya rezeki, pakai itu. Namanya perhiasan. Ibu-ibu punya berlian, pakai itu, Bu. Jangan simpan di meja. Namanya perhiasan, memang mau dilihat. Apa sombong? Tidak. Lalu kapan dia sombong? Apabila dia mengandung dua karakter. Satu, nganggap remeh orang lain. Dua, menolak kebenaran. Itu sombong. Ngeremehkan orang lain, nolak kebenaran. Itulah sombong. Mentang-mentang kita S3 bidang ekonomi syariah. Ada tiba-tiba kasihan yang cuma tamatan D3. Dia beritahu, apa kau tahu kau? Saya ini doktor. Sombong. Ilmu itu saling mencukupi. Saya hebat di bidang dakwah. Tapi mati akal saya kalau berhadapan dengan IT. Ada orang hebat bidang IT, mati akal dia berbicara dengan hadis. Maka untuk sinergi itu jangan ada kata sombong di kantor ini. Bapak hebat di bidang manajemen, tapi Bapak kalah di bidang hitung-hitung uang. Hebat hitung-hitung uang, Pak, kalah di bidang manajemen. Maka sinergi saling mendukung. Jangan selama ada mau sombong, merasa hebat sendiri. Tidak mungkin. Allah memberi kita ilmu, punya keterbatasan. Dan kalau cabut Allah ilmu kita, sudah, dikasih pikun aja, Pak. Selesai urusan, Pak. Begitu langsung Bapak pikun, error. Ada bapak-bapak banyak betul gelarnya, Pak, dosen. Bertumpuk gelarnya. Suatu ketika mau pergi mengajar, dikomplain sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu, tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Kata suami, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Dan juga modus, Pak. Mentang-mentang pembantunya muda dan cantik, pura-pura gila. Saya lupa. Ya, 2. Yang ketiga sekarang. Sinergi tidak mungkin tanpa ada kesombongan. Yang kedua, yang ketiga, yaitu sinergi tidak mungkin ada bila ada sakwa sangka. Sangka buruk. Tadinya bagus, kepala cabang. Tadinya kepala wilayah. Tiba-tiba ada reorganisasi. Perbaikan sistem kita. Mutasi menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Jangan sangka buruk. Mentang-mentang dia dengan komisaris. Mentang-mentang dia dekat dengan. Jangan sangka baik aja. Apa yang Bapak mau capai dengan sangka buruk? Apa yang Bapak mau capai dengan sangka buruk? Sangka baik aja. Selama banyak sangka buruk, tidak mungkin sinergi bisa bagus. Sangka baik. Saya dimutasi ke daerah. Berarti saya lebih banyak waktu untuk istirahat dan baca buku. Saya dimutasi ke tempat yang ya betul-betul tidak sibuk. Alhamdulillah ada waktu untuk sekolah. Itulah yang disebut pandai menyikapi perubahan. Tapi kalau Bapak bersangka buruk, apa yang Bapak capai? Sudah dosa, job hilang, dendam pula. Kalau mau nyikapinya dengan positif, bawa ke sesuatu yang baik. Jangankan sebuah bank syariah Indonesia seperti ini. Rumah tangga saja yakin tidak mungkin ada kebahagiaan kalau ada sakwa sangka. Coba ibu, kalau ibu selalu curiga sama suami. Mana ibu pernah bahagia? Tidak mungkin toh. Telepon suaminya tidak dijawab. Pasti sama lagi nih nulis sekretaris. Pasti ada lagi tuh di sampingnya. Coba kalau ibu sangka baik. Telepon tidak dijawab. Lagi sholat duha. Tenang perasaan. Siang tidak dijawab pula. Berarti dia lagi salat duhur jamaah. Sore tidak dijawab. Mungkin HP-nya keselip di mobil. Tiba-tiba sore ada WhatsApp masuk. Saya lihat suamimu bonceng cewek. Cantik betul. Berarti suamiku lagi nge-grab. Selesai. Sangka baik. Aman kan, Bu? Ya. Sangka baik. Sangka buruk ini yang membuat kadangkala HP-nya suaminya. Tidak pernah tenang. Ada kan istri pulang suami, bukannya dia tatap wajahnya, langsung HP-nya, sini. HP-mu. Ini siapa miss call ini, tidak ada namanya. Sampai kapan ibu bisa periksa suami seperti itu?
Kau periksa HP-nya yang satu, ternyata ada dua, dia sembunyi. Kenapa tahu Ustaz? Ya saya juga begitu. Capek Pak kan kalau kita diperiksa terus HP Pak. Capek kan? Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah pentingnya persaudaraan. Coba lihat. Rasulullah selalu mengentingkan persaudaraan. Bapak semua pasti pernah dengar kisah perjanjian Hudaybiyah. Oke, bikin perjanjian Hudaybiyah. Apa perjanjiannya? Akhirnya Rasulullah balik, umroh ditunda, tahun depan baru boleh. Coba bayangkan Pak, Nabi sudah mayoritas waktu itu. Kekuatan perangnya sekali gerak hancur ini Mekah. Tapi apa kata Nabi? Jangan, selama masih ada tawaran damai, damailah. Mau lagi lihat Rasulullah. Waktu Taif. Belum lagi hijrah ke Madinah. Nabi di Mekah diteror secara fisik, teror secara mental. Tapi apakah Rasulullah kemudian menyerah? Tidak. Beliau pergi ke Taif. Dengan harapan mudah-mudahan di Taif beliau disambut baik. Oh ternyata di Taif beliau datang dilempari. Sampai robek pipi beliau dan menetes darah. Andai saja darah itu sempat menyentuh tanah menurut hadis, maka hancur itu Taif. Tapi untungnya Rasulullah menahan, jatuh di telapak tangan beliau. Lalu datanglah malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang di sini. Saya diperintah Allah untuk hancurkan mereka. Kau berdoa saja, ku hancurkan mereka. Kira-kira kalau bapak sudah diteror seperti itu, tiba-tiba datang tentara Dandim. Gimana Ustadz? Ini sudah ada 2 peleton. Gimana? Hancurkan. Tapi Nabi tidak. Nabi berkata, ya Jibril, kalau memang Allah ingin mendengar doaku, aku hanya minta kepada Allah, berikan hidayah mereka. Mereka melakukan itu karena dia tidak tahu apa yang kubawa buat mereka. Kalau bukan dia yang beriman kepadaku, paling tidak insya Allah anak-anak dan cucunya nanti yang percaya kepadaku. Dan terbukti Taif sekarang, berkat doanya Rasul yang dikabulkan Allah. Bapak lihat deh Taif sekarang. Tidak ada satupun yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan hebatnya dari semua daerah di Saudi Arabia, Taif itu Pak, kalau Bapak kurang lebih seperti Bogor. Subur, berembun, sejuk, padahal dia di Saudi. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang dan waktu kepada Bapak. Kalau pergi umroh datanglah lihat itu daerah Taif. Tuh, begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas. Yang berikutnya, sinergi tidak mungkin tercapai tanpa ilmu. Jangan pikir Bapak Rasulullah itu bodoh. Coba lihat ya. Rasulullah itu usia 2 bulan sudah wafat bapaknya dalam kandungan. Lahir baru 2 hari diambil sama ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun baru diambil ibunya kembali ke Mekah. Nah, usia 6 tahun ibunya ajak pergi ziarah kubur. Nah, ayo kita ke Yastrib, Madinah sekarang. Kita pergi ziarah kubur ke bapakmu. Pergi. Perjalanan pulang di desa bernama Afwa meninggal ibunya usia 6 tahun. Rasulullah wafat ibunya sampai Rasulullah waktu itu karena wafat ibunya pingsan berhari-hari. Berjam-jam, maksud saya berjam-jam. Lalu direndamlah kepalanya supaya dingin. Karena Rasulullah itu masa mudanya, balita kira-kira sekarang, diberi gelar oleh teman bergaulnya bocah berbusana putih. Karena beliau selalu pakai serban putih dan baju putih. Nah, usia, kita ringkas sedikit, usia 23 tahun. Ya. Usia 32 tahun. Belum jadi Rasul. 32 tahun. Rasulullah kemudian di Makkah terjadi perbedaan pendapat. Apa gerangan? Di pugar Ka'bah, batu Hajar Aswad mau diletakkan di tempat semula. Ada 4 suku bertengkar. Bani Auf, Bani Ai. Lah mereka katakan, ini kami lebih berhak. 4 suku lah kira-kira kalau di Jakarta. 4 suku berkata, saya lebih mulia, saya lebih mulia. Lalu berhari-hari tidak ada keputusan. Abu Lahab berkata, kita tunggu siapa besok yang pertama kali muncul di pintu itu. Dialah yang kita suruh untuk menunjuk di antara kita 4 ini. Tunggu. Ternyata siapa yang muncul? Muhammad. Waktu itu belum jadi nabi. Wah benar. Ini nih. Cocok nih. Ini yang kita gelar Al-Amin. Karena Rasulullah sebenarnya Pak. Dari sejak lahir sampai usia 40 tahun. Tidak ada yang benci beliau.
Tidak ada masyarakat Mekah yang membenci beliau sampai usia 40 tahun. Nanti ketika dideklarasikan menjadi penerima dan penyebar wahyu, la ilaha illallah, barulah orang Mekah membencinya. Tapi beliau senang sampai disebut gelar orang Mekah Al-Amin, yang terpercaya. Bayangkan kalau ada pegawai di BSI, Pak, dikasih gelar Al-Amin, yang terpercaya. Sampai detik ini belum ada satupun universitas di Indonesia, mau dia IAIN, universitas lain, tidak ada yang sarjana ini Al-Amin, bisa dipercaya. Tidak, Pak. Rasulullah diberi gelar Al-Amin. Oh cocok, ini kasih ini. Kenapa? Ini berhari-hari Muhammad. Kaulah tunjuk siapa di antara kami yang angkat ini batu. Nabi buka serbannya. Bapak Ibu tahu serban? Berapa sudutnya serban? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Lalu Nabi bilang begini, sudahlah, daripada kau ribut, ini serbanku, saya buka, masing-masing kau pegang kepala suku. Lalu bagaimana Muhammad? Kita sama-sama angkatlah. 1, 2, 3 angkat. Supaya kau tidak bertengkar, pegang masing-masing, letakkan semua tanganmu, kita letakkan kembali tangkap semula. Selesai masalah tanpa masalah. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang cerdas. Keliru kita kalau selalu mengatakan Nabi bodoh. Tidak. Nabi hanya tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Tapi tidak identik goblok. Nenek saya tidak tahu membaca. Tapi tahu uang. Iya Pak. Dagang lancar dia Pak. Padahal tidak tahu membaca. Jadi apa hikmahnya Nabi tidak tahu membaca dan menulis? Untuk menghindari fitnah bahwa kitab suci umat Islam itu karangan dan tulisan Muhammad. Karena sejarah tidak bisa membuktikan bahwa ini karangan Muhammad. Kenapa? Karena ahli sejarah pun membuktikan Muhammad tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Maka tidak mungkin Quran karyanya Muhammad. Ini betul karya ilahiyah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sambil menunggu dan memperbaiki diri, tuntut ilmu. Orang yang punya ilmu pengetahuan Pak, Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Jadi pulang kantor baca-bacalah, ya. Baca, belajar. Mudah-mudahan dengan ilmu itu Allah angkat derajat. Bukan cari muka. Banyak juga pegawai mau naik pangkat cari muka. Ya Pak. Kan tidak ada lagi harga diri. Biasa mau bos. Kalau Allah mau angkat derajatmu, satu dunia mau jatuhkan tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau jatuhkan satu dunia pertahankan, pasti jatuh. Maka lebih baik belajar, karena Allah janjikan orang yang punya ilmu pengetahuan kami angkat derajatnya. Pak Wadir berkenan. Kalau mau memperbaiki ini, peradaban di sini, ilmu kuncinya. Ilmu. Kurang apa jahatnya itu peradaban namanya jahiliyah? Itu kan jahiliyah Pak, peradaban jahiliyah itu. Lalu apa yang Allah pertama turunkan? Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah zakat. Tapi apa yang Allah perintahkan pertama adalah baca. Yang kelima, karena waktu yang sangat terbatas. Yang ini ibu-ibu nih, yang banyak emas-emasnya. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emasmu? Anak bukan, istri kedua. Pasti kawin lagi suamimu. Iya toh? Iya. Pasti kawin lagi. Waktu kau meninggal kan tidak boleh bawa emas. Dia cabut lagi. Ini cincin nikah saya dulu. Ini waktu saya pergi wisata di Singapura dia buka. Ini waktu saya umroh dia buka semua. 6 bulan kemudian dia ketawa kasih istri barunya. Ini cincin kau pakailah. Ini dulu sini. Ini gelang dulu pakailah semua. Akhirnya apa? Siapa yang pakai? Istri kedua. Daripada dipakai istri kedua bu, mending scan barcode. Benar Pak. Hei Pak, bapak-bapak, rumah yang mewah bapak punya, kalau bapak meninggal siapa yang punya? Anak mantu Pak. Suaminya anakmu yang perempuan. Iya kalau dia orang soleh, kalau dia nakal, dia pukuli anak kita, dia kasari anak kita, padahal rumah kita ditinggali. Kan ada kejadian begitu. Maka sedekahlah tolak bala. Demi Allah Pak, bapak wafat pasti mati. Ini muka-muka sakaratil maut semua kita nih. Mau kemana? Bapak tahu enggak?
ketika kita sudah dalam kubur, ada 5 jenis penyesalan manusia. Satu di antaranya, mereka menyesal tidak menafkahkan hartanya jalan agama Allah. Maka sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang bangkrut. Tunjukkan saya orang bangkrut di kantor ini gara-gara dia rajin sedekah. Saya terharu tadi. Masa security, Pak? Saya yakin Bapak lebih tinggi gajinya dari mereka. Dia mampu berinisiatif untuk membangun rumah ibadah. Peradaban Yunani, Eropa kuno, itu membuktikan dia pernah eksis dengan apa? Dibikinkan patung. Iya toh? Maka banyak patung-patung di Eropa, toko-toko. Tapi kita orang Islam, kalau Bapak ke Madinah ziarah Masjid Saba'ah namanya. Masjid 7, ada Masjid Umar, ada Abu Bakar, Aisyah. Dibikinkan. Mereka membuktikan bahwa mereka pernah eksis di dunia dengan cara apa? Bukan bikin patung, tapi bikin masjid. Saudaraku yang ada rezeki, telepon keluarga di kampung. Itu ada tanahnya itu cuma 200 juta dia jual. Saya beli ya. Saya mau bikin masjid itu atas nama saya. Dan insya Allah Bapak tidak akan bangkrut. Begitu pensiun, alhamdulillah hasil tabungan Bapak bekerja, ada wujudnya berupa masjid. Rasulullah bukan miskin, tapi Rasulullah tidak pernah memelihara, menyimpan hartanya untuk kehidupan dunianya, tapi habis untuk fisabilillah, jalan agama Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin uraikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dihadirkan Rasulullah ini ke dunia sebagai uswatun hasanah, uswah, contoh keteladanan buat kita. Dan kalau kita mau meneladani Rasulullah yang paling real dan konkret, Nabi ditanya, "Ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini?" Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dakwah Rasulullah efektif bukan karena lisan, tapi uswah, keteladanan. Kalau mau sukses, jadilah teladan. Dunia akhirat dapat, insya Allah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.